Selamat datang di channel kampus kita Viewpoint. Di channel ini kita akan membahas tentang tips, karir, dan inspirasi dosen Indonesia. Tentu bersama saya, Profesor Tirta Musitama dari BINUS University, Jakarta. Saya punya satu angan-angan ya, satu mimpi lah, satu visi gitu ya. Karena dunia pendidikan tinggi kita makin berkembang, makin maju, kita perlu mewujudkan 100 orang profesor baru atau guru besar baru. Maukah Anda menjadi bagian dari 1.000 guru besar baru tersebut? Nah, mari bersama-sama, bersama dengan saya. Terima kasih, kali ini ya, di topik ini kita akan membahas satu hal yang menarik ya, buat dosen pemula ya, dosen baru, yang saat ini mungkin masih S2 gitu ya, atau saat ini sedang menyelesaikan S3, saya ingin berbagi ya sebagai seorang promotor, tentu saya sudah banyak, mengalami ya, membimbing mahasiswa doktor dan menguji gitu ya. Saya ingin membahas tentang, tahapan krusial ini ya, maksudnya di sini adalah ketika menyelesaikan program doktor. Jadi ada satu posisi tertentu ya, kondisi tertentu, bahwa mahasiswa doktor itu rentan ya, untuk berhenti atau nggak lanjut dari program doktornya. Nah, apa itu? Mari kita mulai ya. Tentu semua orang ya, dosen terutama yang memulai program doktor tentu kan ingin ya lulus jadi doktor. Apalagi kalau dosen ya, apa tugas belajar, apakah dengan beasiswa ataukah bahkan Anda membayar sendiri. Tentunya nggak ada yang memulai program doktor tapi nggak mau lulus gitu ya, aneh banget gitu. Nah, di antara berbagai macam tahapan itu banyak sekali nanti saya akan kupas, tapi saya mulai dengan satu hal yang penting, yaitu tahapan krusial, tahap proposal penelitian. Di tahapan ini ya, para kandidat doktor menulis proposal penelitian yang akan menjadi dasar dalam penelitian doktoral rekan-rekan semua atau para dosen. Nah, kenapa tahapan ini menjadi krusial? Seringkali ya, sebelum menulis proposal, para mahasiswa itu sudah menyelesaikan perkuliahan terlebih dahulu ya, perkuliahan terlebih dahulu, belibet banget. Kalau di Indonesia biasanya kalau modelnya coursework ada perkuliahannya, biasanya, 2 semester ya, di semester ketiga mahasiswa mulai menulis proposal setelah dinyatakan lulus ujian kandidasi doktornya. Nah, setelah lulus ujian kandidasi doktor, biasanya ada ujian proposal, menyiapkan proposal dan di situ biasanya tahapan yang penting menentukan apakah Anda bisa lanjut kepada penelitian atau tidak. Nah, di sini yang menurut saya, lucu tapi juga kadang-kadang terjadi, setelah kuliah setahun dipikir udah jadi doktor gitu, padahal masih kandidat doktor setelah lulus ujian kandidasi ya kan. Nah, ini menjadi hal yang krusial karena sudah merasa ikut kuliah nih 1 semester gitu ya, udah ujian kandidat doktor, udah dinyatakan lulus gitu ya sebagai kandidat doktornya, tapi harus menyusun proposal penelitian kan, nggak dikerjakan ya. Nah, nggak dikerjakan akibatnya waktunya habis dan mungkin dalam perhitungan tahapan tertentu ya, perhitungannya mungkin ketika di semester berapa, katakanlah semuanya, kuliah 2 semester ya, semester 3 mulai nyusun proposal harusnya, tapi sampai semester 5 katakanlah Anda tidak menyusun proposal, ya habis waktunya kan, akhirnya Anda drop out. Nah, ini tahapan yang krusial karena merasa sudah doktor walaupun baru ujian jadi kandidat doktor. Yang berikutnya menurut saya adalah, lupa gitu ya atau menganggap enteng bahwa, seorang kandidat doktor harus menyusun proposal penelitian doktor itu. Mungkin di beberapa universitas, lembaga pendidikan tinggi yang mensyaratkan ya, kandidasi itu, disamakan dengan penulisan atau ujian lulus proposal penelitiannya gitu ya. Sistemnya berbeda-beda tentunya ya, tapi biasanya di Indonesia jamaknya adalah
setelah coursework, setelah kuliah 1 tahun atau 2 semester ada, ujian kandidasi doktor dengan berbagai macam, mmm, cara ya, modelnya ya. Mau ada yang tertulis, mau ada yang juga dengan, presentasi, dengan, interview dan lain sebagainya, itu tergantung dari masing-masing universitasnya, tapi biasanya adalah namanya ujian kandidasi itu ya, ujian sebagai kandidat doktor. Setelah itu dinyatakan boleh menulis proposal, atau ada juga model yang kandidat doktornya itu adalah menuliskan proposal, ketika proposal dikatakan, lulus gitu ya, Anda langsung juga dinyatakan bisa melanjutkan dan sekaligus sebagai kandidat doktor. Ini yang macam-macam. Oke. Nah, dengan itu nggak boleh lupa ya bahwa harus nulis proposal. Nah, dalam hal proposal ini yang menurut saya juga penting, selain juga soal sistematika ya, soal, teknis penyusunan itu ya, pendahuluan kah, kemudian permasalahan gitu ya, pertanyaan penelitian, metode, dan lain sebagainya gitu ya, literatur review, teori dan sebagainya macam, itu tentu ada soal substansi. Kesulitan merumuskan soal substansi dari apa yang diteliti. Argumentasi-argumentasi yang disusun sangat lemah dan seringkali gagal dalam mengemukakan atau menyampaikan kebaruan atau novelty. Sehingga tidak punya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini menjadi fatal ya. Jadi mahasiswa sudah sadar bahwa harus menulis proposal, tetapi kurang tajam ya, kurang membaca, kurang merefleksikan, kurang berdiskusi, ya kurang mencari begitu, sehingga tidak bisa menemukan argumen-argumen utamanya dalam sebuah proposal penelitian itu. Nah, kalau ini terjadi, ya tentu menjadi lemah ya sebuah proposal dari seorang kandidat doktor tersebut. Karena harus ada sekecil apapun ya, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan ya. Makanya sangat disarankan untuk fokus dan spesifik kepada salah satu topik, bahkan subtopik tertentu dalam bidang kajian yang memang Anda geluti. Kemampuan untuk menarasikan persoalan-persoalan katakanlah yang spesifik, mungkin dengan konteks domestik atau lokal ya, sekali lagi tergantung dengan bidang kajian Anda, tetapi dengan narasi global, perkembangan dari ilmu pengetahuan global di bidang studi atau bidang kajian yang Anda ambil. Ini harus penting. Ya, teori-teori apakah, ya, temuan-temuan terdahulu apa atau yang terkini sehingga bisa terkait dengan state of the art dari eee, bidang kajian Anda. Kalau gagal melakukan itu, proposal penelitian Anda tidak akan lolos. Nah, di sini menjadi hal yang penting ya, kalau yang awal tadi nggak sadar kalau suruh atau wajib bikin proposal, di sini ketika menyusun proposal gagal memahami atau gagal mengekspresikan secara tertulis beberapa hal penting ini. Nah, tentu di sini juga dalam beberapa video saya, juga saya sudah sampaikan bagaimana mencari novelty, bagaimana tips-tips sukses menjadi seorang mahasiswa doktor. Nah, ada hal lain ya di tahapan ini yang nggak kalah penting adalah persoalan komunikasi. Ya, tidak aktif ya, atau mahasiswa mungkin juga nggak proaktif gitu bahkan menghubungi tim promotor. Tentu ada promotor, ada kopromotor, ya ada 2 orang kopromotor, ada satu promotor yang utama yang menentukan jalannya proposal Anda, menentukan go or no go dari penelitian Anda, ini Anda harus hubungi dengan baik. Komunikasikan dengan baik, ya. Persoalan, jadwal, cara komunikasi, substansi komunikasi. Apabila Anda sudah di level doktoral, tentu hubungan interpersonal Anda harus bagus. Soft skill Anda, bagaimana mencari waktu, ya. Di tengah kesibukan para promotor, apalagi di Indonesia ya, katanya dosen di Indonesia tuh sibuk banget ya, super sibuk gitu ya. Nah, wajar sebagai sebuah profesi, ya tentu memiliki kesibukan-kesibukan tertentu gitu ya. Dan biasanya kalau seorang promotor juga dia aktif dalam berbagai macam kegiatan, apalagi kalau menjabat struktural di kampus atau aktif di luar kampus. Nah, ini Anda harus kejar ya. Jadi jangan merasa bahwa hanya promotor atau tim promotor yang butuh Anda. Kelulusan program doktor itu adalah tim promotor, mahasiswa ya, dan pemahaman terhadap satu sistem di program studi Anda. Nah,
Di tahapan proposal ini Anda harus intens berkomunikasi dengan tim promotor dulu gitu. Target Anda adalah tim promotor ACC proposal Anda, sehingga nanti bisa maju ke tahap ujian proposal. Ingat kalau sudah maju ke tahapan proposal, tim promotor itu ada ally Anda yang akan mempromosikan menjadi seorang dokter. Anda harus yakin. Jadi kalau di awal Anda nggak yakin, Anda bahkan memusuhi promotor atau tim promotor, itu salah besar. Gimana pun caranya, sesulit apapun cara, waktu, mungkin nggak kenal, sungkan tadinya ya, atau ya, eee, biasanya ya kalau di ranah akademik mungkin yang teman-teman yang dari praktisi mungkin nggak kenal dengan tim promotornya sebelumnya, ataupun dosen yang mungkin dosen dari kampus-kampus lain yang berbeda dengan kampus tempat Anda menimba ilmu seorang doktor. Nah, ini penting sekali. Tapi saya yakin ya, sebagai seorang mahasiswa dokter sudah melewati tahapan-tahapan itu. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Nah, itu tadi ya beberapa hal yang penting dalam satu, mmm, tahapan proposal penelitian yang krusial bagi seorang mahasiswa dokter yang bisa jadi Anda nggak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Tentu di video-video yang lain saya akan membahas tahapan-tahapan lain lagi ya, yang bisa membuat para mahasiswa dokter itu nggak selesai. Nah, tentu bukan saya mendoakan Anda tidak selesai, tetapi justru bagaimana dengan Anda mengenali tahapan-tahapan ini sehingga Anda bisa mengantisipasi sebagai dosen pemula, apalagi ya yang sedang studi belajar, ya, yang tugas belajar, agar waktunya tercapai dengan tepat ya, kemudian juga misalnya beasiswanya juga dapat digunakan dengan baik, sehingga tidak harus tambah lagi, tidak harus penambahan waktu, tidak harus mungkin membayar sendiri dan lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau Anda suka dari materi ini, Anda silahkan like video ini dan juga share kepada teman-teman Anda ya, yang mungkin juga sedang bernasib seperti Anda. Yang penting jangan menyerah. Saya yakin promotor, tim promotor, dan Anda sama-sama ingin mempromosikan Anda dan menjadikan Anda seorang dokter. Yang penting adalah Anda kerjakan. Baik, terima kasih banyak. Sukses buat teman-teman semuanya. Tulis di kolom komentar ya, "Prof Tirta, saya sudah jadi dokter," gitu ya. Saya tunggu komentar Anda. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan juga di kolom komentar video ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Walaupun Anda lagi sibuk, lagi stres sebagai mahasiswa dokter. Happy ya?